Anda mau melawan Pak Abbas, lawan saya dulu lah. Ya, karena apa kan di sini bukan ranahnya. Nah, loh, Denny Sumargo, tuh ada yang nantangin tuh. Lawan, statement lagi di media, nggak usah didatangi. Ngapain zaman medsos begini mau berantem fisik kayak orang bego. Ya, sekarang lu harus tanggung jawab karena ngomongnya udah membawa-bawa nama daerah. Aku orang Makassar, pantang, bla 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 bla. Nah sekarang buktikan, ayo bicara statement biar rame ya. Nggak apa-apa di statement ribut sekalian. Gak usah fisik, gak usah didatengin kayak orang bego. Zaman sekarang mau main-main fisik itu udah nggak zamannya lagi. Ayo tuh ladenin tuh ya. Oke sip. Kita ini orang Makassar, bos. Kau Bugis kan? Cabut pedangmu. Ada burungmu. Cabut pedangmu. Kasih tahu kalau kasihmu. Datang nggak? Nasir. Sih nggak sih buat permasalahan dari Novi sama Agus? Solusinya pada Abbas mundur. Jangan banyak ikut campur. Dia sudah tahu banyak mencampur segala hal hidup orang sampai kadang dia kacau balau. Habis itu terlalu banyak ngomong. Pesan buat Agus sama Novi mungkin apa? Cari damai. Ketika Denny Sumargo menantang Farhad, Saya mau dihajar, Pak. Katanya mau masuk. Saya mau masuk ketemu. Iya, oke, Saya kan perlukan barang bukti. Barang buktinya biar ada orang lihat. Kan tidak ada buktinya pokok ini. Bos, panggil aja bapaknya. Panggil bapaknya keluar. Saya juga nggak ngapa-ngapain, Pak. Saya bukan datang mau cari keributan atau bagus kalau gitu, Bos. Bagus. Tidak ada, saya tidak ada. Begini, saya kasih tahu. Dengar Ki dulu baik-baik. Ya kita orang Makassar kan. Lo tahu jisirin apa sih? Jangan dipegang. Dengar Ki dulu baik-baik. Dengar Ki dulu baik-baik. Kuis saja. Dengar kau dulu baik-baik. Kalau di Makassar ada istilahnya kalau kita ditantang, kalau kita mundur hilang si Rita. Iya. Nah, jadi kalau saya ditantang mau dihajar, aku ambil si Rina. Iya. Jadi saya mau ketemu, bukan saya mau hajar orang, saya yang mau dihajar. Jadi kalau oleh karena itu saya mau lihat bagaimana Bang Farhad mau hajar saya. Kan dia bilang di situ. Ya, kalau kamu menghina dia akan hajar. Dia kan kamu nggak hina dia kan? Loh, saya tidak tahu saya menghina dia tidak. Yang penting saya tahu aja saya mau dihajar. Jadi saya datang mau dihajar. Nggak bisa kamu berhenti di situ di potong itu kan ada kata-kata. Itu permainan kata-kata saja Pak. Sudah, kita ini orang Makassar laki-laki. Iya, sama-sama laki-laki. Sudah pukul saya juga tidak akan tuntut. Bawa orangnya ke sini. Kan saya mau dihajar Pak. Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo. Kalau kata gua, polisi di sini dalam hatinya pasti bilang gini nih, aduh dia lagi, puyeng ngadepinnya. Laporannya banyak banget, gak ada yang berbobot. Padahal masalahnya ini aneh banget. Lu yang rutin ngata-ngatain orang di IG story lu lebih dari 3 kali sehari, udah kalah orang rutin minum obat. Tapi giliran lu di komen pae doang, lu emosi, berani di belakang tapi takut di depan muka, ngerti? kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang pengacara Agus Salim. Farhad Abbas resmi laporkan Denny Sumargo. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Saya mau tanya, kenapa malam itu wartawan semua banyak ikut Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang ngundang media. Orang apa juga berantem? Kenapa ngundang? Orang mau berantem nih mau berantem itu ngundang media. Aduh, ini dari mana nih coba-coba dibenarkan? Ini sudah melebar banget. Dia udah nyindir. Ada orang berantem bom itu? Ada nggak? Pertama soal Baru tahu saya ada nggak? Bang Barat mungkin. Ya bang. Tadi kan sempat dibilang ada keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu kamera. Kenapa? Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada media satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang dia masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Akan dipublish. Denny udah izin juga. Kenapa bang mengizinkan? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesongongannya dia.
Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau Denny itu live, tiba-tiba saya akan begini. Saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sendiri. Ya, di dalam itu seperti apa kan nggak tahu kan? Pertama dia getar. Ini orang dia takut lah. Takut dipukul, makanya ada kamera. Ya, saya nggak mungkin memukul. Tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Itu pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir udahlah Bun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya tenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, nih, kamu bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung. Masa gua dibilang tai di orang pintar? Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Atau dia menolak. Jadi tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama Farhad kan. Nah, dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Tapi memaafkan nggak sih? Kalau misalnya nama saya kan maaf, Muhammad Farhad itu nama saya maaf. Kalau Denny kan Denny, malah Denny. Jadi kita jangan tantang dia, ntar diladeni kita malu. Ya, berarti nggak ada kata damai ya Bang? Pokoknya saya nggak mau sombong arogan, tapi dia harus tahu akibat melanggar hukum di Indonesia. Bang, tapi abang melaporkan Denny hari ini, masyarakat semakin menghujat abang seperti apa Bang? Alah itu kamu aja ngomong. Enggak, banyak kok netizen. Tadi kan masyarakat yang ngomong. Jangan-jangan kamu orang yang Denny. Oke Bang. Oke Bang. Oke. Itu plat nomor gua Hajar tuh. Hajar. Oke, thank you Bang. Bang, kenapa nggak, ini banyak yang netizen bilang kenapa nggak diadu di ring tinju aja Bang sama Denny Subang, jadi abang bisa puas. Kalah dia nanti. Oh dia kalah. Nanti kasihan lagi dia. Tapi abang berani. Berani lah. Berani. Seberapa yakin Berapa yakin? kemenangannya dari Bang? Aku udah lihat badanku. Aku udah ukur. Walaupun dia seorang atlet juga Bang. Mau dia atlet juga. Oh berani kalau di ring tinju berani. Dulu. Tapi kalau ada orang yang ingin menaruh tempat gitu untuk kalian berdua, fighting itu seperti apa? Udah dilaporin hukum. Kalau kemarin boleh, sekarang nggak boleh lagi. Tadi laporannya diterima Bang oleh Kalau kepolisian? gua mau dilaporin lagi gue. Jadi laporannya sudah diterima? Ini aku takut sekali kamu ini. Kamu itu bagus. Kamu jadi laporin polisi. Bang, kenapa nggak di awal pas ketemu sih Bang? Masa udah saling adu jotos aja gitu Bang maksudnya? Kan dia nggak mau dijotos, dia ikhlas. Kan dia kan juga sudah bilang nggak akan ke jalur hukum ketika kalau abang tuh menjotos dia gitu. Kamu yang ngomong orang gila aja. Iya kan Bang Denny kan ngomong gitu Bang menurut. Kalau aku gila, aku pukul dia. Kenapa? Karena orang gila nggak masuk penjara. Tapi karena aku waras, makanya aku laporin hukum. Tapi sebenarnya abang berani meladenin ya Bang? Berani ring tinju ya Bang ya? Ring tinju berani Bang ya? Kalau aku kan manfaat, Muhammad Farhad bermanfaat. Hati-hati kalau dia Denny, malah Denny. Tapi abang artinya berani? Berani ring tinju kan Bang tadi? Iya. Banyak Bang. Kalau dia mau validasi Bang, kalau dia mau validasi. Sebelum kita lapor, kita berani lawan dia. Kan saya bilang saya mau hajar. Cuman gara-gara dia datang, coba dia bilang, "Para tai kau," pasti terjadi saya hajar di rumah. Tapi karena dia bilang, "Hajar Kak Kodong, pukul Kak Kodong," siapa yang mukul? Betul nggak? Bang, tapi sebagai lelaki Baik-baik, tiba kita baik-baik, dia goyah. Woi, saya sombong gitu kan masalahnya. Jadi kalau ada yang mau validasi untuk kalian buat fighting tuh gimana? Wani piro. Bang, tapi sih Bang harga diri sebagai laki-laki kan harusnya di ring tinju Bang. Sini harga diri. Nanti ya. Apakah orang hanya gara-gara lidahnya bisa pakai baju oranye? Kan kita lihat itu. Oke, thank you ya. Ya intinya Bang Farhad berani. Saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhad, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Terkait dengan laporan polisi ujaran kebencian ya pasal 156 KUHP, saya rasa bahwa apa yang diucapkan oleh Densu itu bukanlah bagian daripada ujaran kebencian kalau lihat dari frasa bahasa yang ada di dalam pasal itu. Saya pikir dia bertamu udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang yang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut?
Buntut mendatangi kediaman pengacara Agus Salim Farhad Abbas, kini Denny Sumargo dilaporkan Farhad ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan ujaran kebencian. Langkah hukum ini, kata Farhad, diambil sebagai pertanda pertandingan dengan Denny Sumargo dimulai. Farhad ingin menunjukkan Denny cara yang benar dalam membela harga diri. Farhad mengatakan pertandingan ini bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara yang tidak benar. Bersama tim Krisnamurti kami menempuh jalur hukum, kata Farhad. Jalur hukum ini dilakukan karena Farhad geram dengan video Denny di akun IG yang seolah memframing dirinya penakut. Padahal Farhad menyambut Denny dengan baik dan sopan. Bertamu tidak masalah, namun di luar saya dibuat seolah dibuat tidak berdaya dan ketakutan. Padahal dia yang datang ke rumah saya, dia minta dipukul. Apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya menjadi penakut, katanya. Farhad enggan menanggapi pandangan orang tentang video Denny Sumargo. Tidak masalah kalian bilang saya takut, saya hanya sopan menghadapi tamu karena dia berani. Silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika ini berlangsung, katanya. Sebelumnya Denny Sumargo mendatangi rumah Farhad Abbas untuk mengklarifikasi ucapan Farhad yang ingin menghajarnya. Permasalahan ini bermula saat dia berkomentar "tae" dalam postingan yang berisi wawancara Farhad Abbas. Denny Sumargo mengklaim "tae" artinya tidak setuju dengan pernyataan Farhad Abbas. Kronologi perseteruan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo bermula saat Farhad Abbas menjadi kuasa hukum Agus Salim dan Denny Sumargo mengundang Agus Salim dan Pratiwi Novianti datang ke podcastnya untuk menyelesaikan permasalahan uang donasi 1,5 M yang diduga disalahgunakan oleh keluarga Agus Salim. Setelah itu Farhad Abbas sering menyebut Denny Sumargo dalam kasus yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti. Karena geram sering disebut-sebut Farhad Abbas, Denny Sumargo pun berkomentar "tae" dalam postingan berupa video wawancara Farhad Abbas. Namun Farhad merespon dengan menantang akan menghajar Denny Sumargo. Setelah itu Denny Sumargo mendatangi rumah Farhad. Dalam pertemuan itu Denny menanyakan tentang keinginan Farhad yang ingin menghajarnya. Selain itu Denny meminta agar namanya tidak sebut dalam kasus perseteruan Pratiwi Novianti dengan Agus Salim, sebab dirinya tidak terlibat dalam perseteruan keduanya. Dia hanya mengundang di podcast sebagai mediator. Saat kunjungan tersebut nampak tidak ada masalah apa-apa, namun usai kejadian itu Farhad melaporkan Denny Sumargo ke polisi.